Aduh, mau ke Indonesia tapi daftar visa apa ya? Halo guys, ketemu lagi sama aku Diva. Pernah nggak sih kalian punya pertanyaan kayak yang barusan aku ajuin itu? Misalkan kalian ini adalah WNA yang mau ke Indonesia dan bingung mau pilih visa apa. Atau mungkin kalian ini seorang sponsor atau penjamin buat WNA dan bingung visa apa sih yang harus di-apply buat WNA kalian. Itulah yang pengen aku bahas di video kali ini, yaitu jenis-jenis visa Indonesia. Aku mau kasih tahu sumber referensinya dulu yang aku pakai buat video ini. Jadi aku itu ambil dari sumbernya ada dua ya. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Sumber yang kedua itu adalah dari website imigrasi, yaitu imigrasi.go.id. Jadi buat kalian yang mau cek secara langsung bisa aja cek dua sumber ini ya. Dan buat kalian yang mungkin memang lebih berpengalaman daripada aku atau punya pengalaman lebih, punya pengalaman terbaru, punya informasi baru, jangan lupa untuk komentar, drop komen kalian, kasih tahu info ke kita semua supaya kita bisa saling share informasi. Kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Kita bisa lihat di Undang-Undang tentang Imigrasi pasal 34. Secara garis besar itu guys, intinya visa Indonesia itu dibagi 4 kalau berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian ini. Ada 4 jenis visa Indonesia. Pertama, visa diplomatik. Yang kedua, visa dinas. Yang ketiga, visa kunjungan. Dan yang terakhir, visa tinggal terbatas, atau biasanya disingkat menjadi VITAS. Sekarang kita sudah tahu bahwa ada 4 jenis visa Indonesia secara garis besar, secara umum. Nah, sekarang kita bahas dulu satu-satu. Pertama, kita bahas tentang visa diplomatik. Dari Undang-Undang Imigrasi di pasal 35-nya disebutkan seperti ini. Visa diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik. Misalkan WNA ini kerja di dubes negaranya yang ada di Indonesia, atau ada tugas-tugas resmi pemerintahan atau kenegaraan lainnya. Yang kedua, visa dinas. Di pasal 36 dijelaskan kalau visa dinas itu diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional. Jenis ketiga yaitu visa kunjungan. Di pasal 38 Undang-Undang Imigrasi dijelaskan bahwa visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Intinya visa kunjungan ini buat WNA yang mau masuk Indonesia dengan tujuannya kunjungan. Seperti namanya visa kunjungan, tujuannya kunjungan. Tapi yang namanya kunjungan itu kan ada macam-macam. Makanya kalau tadi kita perhatikan di definisi, itu banyak kan tujuannya. Bisa untuk pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, dan lain-lain. Untuk lebih detailnya bisa kita lihat di bagian penjelasan undang-undang. Jadi undang-undang imigrasi ini di bagian bawahnya, kalau kalian scroll ke halaman-halaman akhir, itu ada bagian penjelasan poin-poin pasal tertentu. Dan di situ dijelasin penjelasan buat pasal 38 ini. Jadi itulah macam-macam jenis tujuan yang bisa dilakukan WNA di Indonesia. Bisa kita lihat bahwa macam-macam tujuan itu sendiri banyak. Makanya penting buat kalian tahu bahwa visa kunjungan tersendirinya ini ada sub-sub jenisnya juga. Tadi kan ada 4, salah satunya itu visa kunjungan. Tapi visa kunjungan ini ada lagi sub-sub jenisnya. Jadi kalau kalian cek itu nanti ada visa dengan berbagai macam indeks. Sekarang kita katakan ada seorang WNA mau ke Indonesia, tujuannya mau wisata. Berarti harus apply visa kunjungan. Nah, visa kunjungan yang mana yang harus di-apply? Jadi kita bisa lihat aja ke website imigrasi. Terus kalian lihat bagian pilihan visa ini. Nah, kalau kita klik aja di sini, kita search katakan wisata, nanti akan keluar beberapa jenis visa. Ada yang indeksnya A1, yaitu bebas visa. Ada yang indeksnya B1 atau visa on arrival, visa saat kedatangan. Ada juga indeks C1, visa wisata. Contoh lain nih, kita ambil lagi. Tadi kan disebutin bahwa salah satunya itu misalkan pembuatan film. Kita search aja di website ini. Kita bisa lihat ada yang indeksnya C14, ada juga yang indeksnya D14. Ini beda nih guys. Makanya kalian harus pilih salah satu, ini mau apply visa yang mana. Gimana taunya? Jadi kalian bisa cek dulu aja nih. Oke, WNA aku mau apply visa buat tujuan pembuatan film.
ada yang C14, ada yang D14. Klik satu-satu, baca satu-satu. Yang paling sesuai dengan tujuan WNA kalian itu yang mana? Visa kunjungan indeks yang mana? Karena walaupun sama-sama visa untuk pembuatan film, kalau indeksnya berbeda berarti ini pasti ada perbedaannya di situ. Aku tuh kemarin sempat cek kalau yang C14 sama D14 ini, bedanya itu adalah kalau visa yang C14 itu izin tinggalnya berlaku 60 hari, bisa diperpanjang dan bisa diganti jadi atau dikonversi menjadi ITAS, izin tinggal terbatas. Karena kan kalau pakai visa kunjungan guys, kalau WNA masuk Indonesia pakai visa kunjungan, nanti izin tinggal itu izin tinggal kunjungan. Izin tinggal kunjungan ini dikatakan juga ITK. Kalau WNA itu apply-nya visa C14, nanti kan izin tinggalnya dapat ITK tuh. Nah, kalau suatu saat kedepannya pengen diganti jadi izin tinggal terbatas, itu bisa juga diganti. Tapi kalau yang D14 itu, visa yang indeksnya D14 itu nggak bisa dikonversi ke ITAS, oke? Buat kalian yang pengen tahu tentang izin tinggal WNA, bisa cek playlist aku, ada tentang izin tinggal buat WNA, tapi kedepannya aku juga akan bikin video khusus tentang izin tinggal berdasarkan undang-undang. Sekarang kalau udah paham, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di pasal 41, ini dibahas lebih lanjut tentang visa kunjungan. Kita baca ya. Di ayat pertamanya, visa kunjungan dapat juga diberikan kepada orang asing pada saat kedatangan di tempat pemeriksaan imigrasi. Ya, ini maksudnya kan ada salah satu jenis visa kunjungan itu yang tadi aku sebutin itu indeks B1, yaitu visa on arrival. Jadi memang ada salah satu jenis visa kunjungan yang bisa diberikan saat WNA itu sampai atau arrive di bandara Indonesia atau di perbatasan Indonesia. Bisa dicek WNA apa aja yang bisa masuk Indonesia pakai VOE atau visa on arrival. Mungkin kedepannya aku bikin video tentang itu juga. Di ayat 2, orang asing yang dapat diberikan visa kunjungan saat kedatangan adalah warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan menteri. Seperti yang aku sebutin, VOE ini nggak buat semua WNA, cuma WNA dari negara-negara tertentu. Jadi bisa dicek apakah WNA kalian ini termasuk salah satu subjek negara yang bisa masuk pakai VOE. Joli, say hi. Oke. Di ayat 3, pemberian visa kunjungan saat kedatangan di tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pejabat imigrasi. Kita lanjut ke jenis keempat, yaitu visa tinggal terbatas atau VITAS. Jadi jangan sampai kalian bingung misalkan, visa, VITAS, apa bedanya? VITAS ini salah satu jenis visa. Karena awal-awal aku apply atau pelajari tentang semua ini, aku sempat bingung apa bedanya visa, VITAS, aku bingung. Jadi tadi kan ada visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan VITAS atau visa tinggal terbatas. Oke? Di pasal 39 dibahas gini. Visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing A. Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas. Atau B. Dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan atau zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nah, intinya VITAS ini buat WNA yang mau masuk Indonesia dengan tujuan-tujuan tadi yang aku sebutin, dan juga dengan tujuan untuk tinggal secara sementara di Indonesia. Kan kalau visa kunjungan biasanya tuh lebih pendek kan, kayak 60 hari, karena namanya juga berkunjung kan. Tapi kalau yang mau tinggal lebih lama di Indonesia dengan tujuan-tujuan tadi, itu biasanya apply-nya pakai visa tinggal terbatas. Contohnya, suami WNA aku, kita statusnya udah nikah, tapi dia di negaranya, dia mau masuk Indonesia untuk tinggal sama aku. Kan gak mungkin apply-nya visa kunjungan yang cuma 60 hari. Bisa aja kalau memang pasangan kalian mau sebentar dong di Indonesia. Tapi kalau mau tinggal bareng aku, berarti kan butuh waktu yang lebih lama. Apply-nya itu harus visa tinggal terbatas. Kalau suami aku mau masuk Indonesia dengan tujuan tinggal sama aku, itu bisa apply visa tinggal terbatas yang indeksnya E31A. Kemarin nih aku apply ini buat suami aku, dan udah pernah ada playlistnya, kalian bisa cek. Dari awal aku bahas syarat-syarat, tutorial apply-nya, dan lain sebagainya. Ada juga misalkan, oh no, my god, sorry guys, mati lampu. My god, ini pertama kali kayak gini.
Jadi harus pindah lokasi dan lightingnya kurang bagus dibandingkan sebelumnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting kan kontennya, kita lanjut aja. Sekarang ada juga yang tadi aku sebutin kan, kalau WNA tujuannya itu mau jadi pelajar di Indonesia. Itu bisa apply VITAS yang indeksnya E30A. Gitu, jadi jelas ya. Kalian bisa cek aja di website imigrasi sesuai kebutuhan atau tujuan WNA kalian. Mau ke Indonesia itu tujuannya ngapain? Oke, jadi kesimpulannya visa Indonesia itu ada 4 jenis dan setiap jenis itu ada sub-subnya. Jadi bisa dipastikan lagi tujuannya apa supaya kalian tahu indeks yang mana yang bisa kalian pakai. Ada catatan tambahan dari aku. Di pasal 46, orang asing pemegang visa diplomatik atau visa dinas dengan maksud bertempat tinggal di wilayah Indonesia setelah mendapat tanda masuk wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh izin tinggal diplomatik atau izin tinggal dinas. Orang asing pemegang visa tinggal terbatas atau VITAS setelah mendapat tanda masuk wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi untuk memperoleh izin tinggal terbatas. Jika orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tidak melaksanakan kewajiban tersebut, orang asing yang bersangkutan dianggap berada di wilayah Indonesia secara tidak sah. Tapi guys, kalau pengalaman aku kemarin terakhir ini ya, di 2025 ini, aku nggak perlu ke kantor imigrasi lagi, atau suami aku nggak perlu ke kantor imigrasi lagi setelah sampai Indonesia. Karena waktu kita apply visanya dari awal, itu kan udah sepaket, dapat visa, dapat izin tinggal, dapat izin masuk kembali. Jadi waktu suami aku sampai Indonesia, izin tinggalnya langsung terbit aja secara otomatis dan dikirim ke email dia. Dan itu juga bisa diakses nanti di akun guarantor kita atau akun penjamin yang ngedaftarin visa buat WNA. Kalian bisa cek video sebelumnya, aku pernah bahas di situ. Catatan lain dari aku, ingin menyimpulkan aja bahwa intinya ada 4 jenis visa Indonesia. Tapi secara teknisnya, kalian bisa ke websitenya imigrasi.go.id, lalu ke jelajahi pilihan visa. Kalian bisa search di sini. Misalkan udah tahu nih mau cari jenis visa apa, katakan pelajar ya, WNA-nya mau belajar di Indonesia, mau sekolah. Search pelajar, nanti keluar nih. Kalau tidak, kalian tinggal klik tanda panah bawah yang ini, kalian scroll, cek aja ini judul-judul visanya yang mana yang cocok, lalu kalian baca-baca. Ini aku coba scroll semua sekilas ya buat kalian cek. Terus misalnya kalian ada pertanyaan nih, dari mana kita bisa tahu visa indeks ini, katakan yang kita pilih itu, ini visa kunjungan, bukan visa diplomatik, bukan visa dinas atau VITAS misalnya. Nah itu taunya dari sini guys, kalau kalian baca websitenya, misalkan visa D14 nih, kalian bisa lihat di bagian ini ngejelasinnya di definisi ini, visa D14 merupakan visa kunjungan untuk, kan jelas ya, berarti visa D14 ini adalah visa kunjungan. Terus kita lihat di visa E31A misalkan, visa tinggal terbatas untuk, ya kan, berarti ini visa tinggal terbatas. Oke, itu aja guys yang aku bahas di video kali ini. Thank you udah nonton, semoga video ini bermanfaat. Sorry mati lampu kebetulan, tapi no problem ya. Jangan lupa kalian komen, like, subscribe, dan share video aku buat teman-teman yang membutuhkan. Kita ketemu lagi next time. Bye bye. Assalamualaikum.